Kelak, akankah ada pemimpin Indonesia dari Aceh oleh Sulung Nov? Masyarakat Aceh trauma dengan terjangan air, pertama tsunami dan kedua banjir. Maka ketika banjir bandang dan tanah longsor melanda, ingatan kolektif 21 tahun lalu seperti hadir kembali. Namun demikian, daya tahan mereka dalam menghadapi bencana terbilang luar biasa. Tidaknya itu tampak dalam sejumlah video yang dibagikan warga. Kalau ada yang bilang orang Aceh itu malas, boleh jadi belum menyaksikan mereka yang berjalan kaki berkilo-kilo menuju posko untuk menjemput bantuan sembako. Naik turun pegunungan yang berlumpur, terjal, dan risikonya meninggal. Mereka sempat terisolasi sekian hari sejak bencana menghampiri. Jika ada yang mengatakan orang Aceh itu lemah, barangkali belum melihat anak-anak yang ceria di antara gelondongan kayu dan reruntuhan rumah. Padahal di antara mereka sudah kehilangan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Bukan mainan yang mereka minta, tapi Al-Quran ketika ditanya apa keinginannya. Senyum dan tawa mereka bukan berarti keadaan sudah pulih. Itu masih jauh sekali. Ekspresi kebahagiaan yang dihadirkan masyarakat Aceh lantaran mereka merasa dibersamai dan tidak ditinggalkan. Itulah mengapa sejak awal bencana muncul tagar warga bantu warga dan korban bantu korban. Menyimak video anak-anak Aceh yang antusias menerima Al-Quran, harapannya semoga kelak di antara mereka ada yang akan memimpin Indonesia dengan tuntunan Al-Quran, sehingga negeri ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabb. Ada anggapan di sebagian orang Aceh kalau Jawa adalah penjajah dalam tanda kutip. Dari sejumlah literatur, kemungkinan hal itu dimulai sejak Kerajaan Majapahit menyerang Kerajaan Samudra Pasai pada 1345 sampai 1350 Masehi. Karena suatu sebab. Anggapan itu dipertebal dengan terpilihnya presiden yang didominasi dari suku Jawa. Lantas, apakah Presiden Prabowo Subianto keturunan Jawa? Secara genealogis, hal itu tidak terbantahkan. Silsilahnya tersambung hingga pendiri Kerajaan Banyumas. Meski sempat muncul asumsi di etalase publik yang menganggap Prabowo lebih mirip keturunan Cina karena rupa wajah dan warna kulitnya. Dalam dunia demokrasi, satu orang dibekali satu hak suara. Oleh karena penduduk Jawa terbilang mayoritas, maka para pimpinan parpol menilai bahwa Jawa adalah kunci, sehingga mereka bersiasat untuk selalu memasangkan capres-cawapres berdarah Jawa, dan hal tersebut sah dan lumrah sebagai strategi politik. Tentu ideal jika setiap provinsi mengutus calon pemimpin untuk diseleksi dalam agenda konvensi. Tapi logika itu tidak selalu selaras dengan kehendak ketua umum parpol yang memiliki tiket. Maka meskipun jumlah pemilih terdata ratusan juta orang, namun jumlah kandidatnya terbatas pada ambang batas pencalonan. Maka jika demikian keadaannya, publik layak menekankan sejumlah kriteria capres-cawapres agar mereka yang akan dipilih memiliki kapasitas dan integritas melampaui rakyat kebanyakan. Perlu ada penegasan batas usia minimal dan maksimal agar pemimpin yang terpilih sudah cukup matang usianya dan tidak terkategori lansia. Bandung, 29 Desember 2025.